Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Lutfi Muhammad. Apa kabar semua teman-teman? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Lagi-lagi untuk kalian yang baru pertama kali nonton video saya, jangan lupa subscribe agar kita bisa sama-sama mendapatkan manfaatnya, teman-teman. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang memilih metode diet yang cocok diterapkan untuk tubuh, yang bisa diterapkan dengan senyaman mungkin. Karena apa? Karena sehat itu adalah bersahabat dengan pertemanan hati. Artinya percuma kita diet kalau kita tidak menikmati proses diet tersebut. Karena sangat banyak metode-metode diet yang ada, teman-teman. Kalian bisa melihat referensi di YouTube ataupun kalian bisa membaca berbagai literatur tentang berbagai jenis metode ataupun pendekatan tentang diet. Namun tidak semua metode diet itu bisa diterapkan dengan dalam tubuh kita, dengan diri kita. Sekalipun orang berkata bahwa ini adalah metode diet terbaik, bahkan terbaik di dunia, itu belum tentu cocok apabila diterapkan di tubuh kita, teman-teman. Jadi dalam video ini saya akan memberikan seperti apa parameternya diet yang cocok atau bahkan tidak cocok diterapkan untuk tubuh kita, diterapkan pada diri kita. Yang pertama adalah hindari ataupun jangan lakukan diet yang membuat kita sampai kelaparan. Yang kedua, jangan sampai membuat kita kelemasan. Yang ketiga, jangan sampai membuat kita kebosanan. Jadi tiga hal ini, lapar, lemas, dan bosan, itu adalah tiga sekawan yang bisa saja membuat diet kita menjadi runtuh, teman-teman. Karena apa? Sekali lagi, sekalipun orang bilang ini adalah metode diet terbaik, namun ketika diterapkan dalam tubuh kita ternyata tidak cocok, itu juga akan meruntuhkan diet itu sendiri, sehingga tidak akan ada manfaatnya bagi tubuh kita, teman-teman. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama, tentang jangan menerapkan diet yang membuat kita sampai kelaparan, ya. Saya sudah bahas di video sebelumnya bahwa mungkin lapar boleh, tapi jangan sampai kelaparan, teman-teman. Karena pada saat kita bertemu dengan makanan, pasti kita akan memakan makanan tersebut dengan lahap, tidak lagi memperhatikan sumber, jenis, dan juga jumlah kalori yang terkandung dalam makanan tersebut, sehingga itu tidak cocok diterapkan dalam diri kita. Yang kedua adalah jangan terapkan diet yang membuat kita sampai kelemasan, karena ada beberapa jenis diet yang bahkan bisa membuat kita sampai lemas, lemah, dan tak berdaya. Seperti itulah kira-kira, teman-teman. Karena apa? Pada saat kita membiarkan tubuh kita sampai kelemasan karena diet, karena metode diet yang kita lakukan, maka pada saat kita mendapatkan hasilnya, pada saat kita mendapatkan berat badan yang kita targetkan di awal, maka tubuh kita akan meminta bayaran. Jadi tubuh itu sebenarnya terlalu pintar untuk dibohongi, teman-teman. Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi ketika kita membiarkannya sampai kelaparan, sampai kelemasan, maka pada saat kita mencapai target berat badan yang kita inginkan, maka tubuh kita akan meminta bayaran, sehingga tidak sedikit kasus, tidak sedikit orang yang mungkin melakukan aktivitas diet, itu tubuhnya ataupun berat badannya kembali seperti semula, bahkan lebih buruk lagi dari yang semula. Karena apa? Karena seperti itu tadi. Sehingga pada saat itu terjadi, kebanyakan orang justru menyalahkan metode dietnya, bahwa gara-gara saya diet ini, tubuh saya kembali seperti semula, bahkan lebih buruk dari semula. Nah, tidak sedikit kasus yang seperti itu, teman-teman. Karena apa? Karena tidak dilakukan secara konsisten, ataupun pemilihan metode dietnya justru membuat sampai tubuh kelemasan, sehingga perlu kita pahami bahwa pada saat kita lemas, pada saat tubuh kita terlalu lemas, disitulah sistem imun kita akan menurun, teman-teman. Dan apa yang terjadi, berbagai macam penyakit justru bisa menyerang kita. Mungkin berat badan kita bisa turun, bisa sesuai dengan yang diharapkan, tapi penyakit-penyakit lain yang justru masuk dalam tubuh kita, itu kan tidak kita inginkan. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu adalah jangan menerapkan metode diet yang sampai membuat kita kebosanan. Bosan-bosan sedikit mungkin boleh, tapi jangan sampai kebosanan, teman-teman. Karena apa? Bisa jadi ketika kita bosan, kita menganggap bahwa diet ini tidak enak, kita lakukan secara terpaksa. Padahal sehat itu adalah bersahabat dengan pertemanan hati, bersahabat dengan hati yang senang. Jadi ketika kita bosan, kita jenuh, kita merasa terpaksa melakukan diet tersebut, maka
tubuh kita yang akan menuntut kita, wah kapan ya diet ini akan selesai, akan seperti itu. Olehnya itu yang 3 ini jangan sampai membuat kita kelaparan, jangan sampai membuat kita kelemasan, jangan sampai membuat kita kebosanan. Ini ketika teman-teman sudah merasakan dampaknya dalam tubuh ketika melakukan aktivitas diet, maka segeralah mengubah metode diet atau segeralah memilih metode diet yang lain yang menurut teman-teman itu cocok untuk diterapkan dalam tubuh. Seperti itu kira-kira. Saya sarankan seperti ini. Jangan jadikan diet sebagai sebuah program teman-teman, karena program itu pasti ada awalnya dan ada akhirnya, sehingga pada saat di proses akhir ketika targetnya sudah tercapai, itulah tadi yang menyebabkan kondisi-kondisi kembali ke kondisi awal. Mungkin berat badannya yang sudah ideal kembali ke kondisi awal yang sebelum melaksanakan aktivitas diet. Olehnya itu sekali lagi jangan jadikan diet sebagai program. Kalaupun kalian ingin menjadikannya sebagai program, jadikanlah sebagai program jangka panjang, sehingga bisa menggeser sedikit demi sedikit pola hidup yang awalnya tidak teratur, sehingga menjadi teratur. Sehingga apa yang terjadi, diet ini kemudian tidak akan sekedar menjadi program saja, tapi dia akan menjadi pola hidup keseharian teman-teman. Oke, saya rasa cukup teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian agar kita semua bisa sama-sama mendapatkan manfaatnya. Dan juga sekali lagi subscribe channel ini, dukung terus channel ini agar bisa berkembang, bisa menyampaikan informasi-informasi tentang kesehatan dan juga tentang berbagai olahraga-olahraga yang lainnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.